kita sebentar ya. Mau pakai azim juga boleh, mau nggak pakai juga boleh. Contoh kalau nggak pakai azim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah itu baca istighfar ya. 100 kali itu cuma 3 menit ya. Coba aja praktekin 3 menit, sebentar banget ya, 3 menit ya, 3 menit sebentar ya, 3 menit. Jadi perbanyak istighfar. Summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Jadi suruh taubat ya. Taubat itu berhenti dari perbuatan maksiat yang dilarang. Asalnya suka nyolong, berhenti nyolongnya. Asalnya suka minum minuman, berhenti minum minumannya. Asalnya suka menghina orang, ngomongin orang, berhenti ngomonginnya. Asalnya ya, asalnya masih buka aurat, sekarang taubat, mau tutup aurat, itu taubat namanya ya. Banyak perkara yang harus ditaubati ya. Asalnya belum mau sholat, sekarang rajin sholatnya, itu taubat ya. Jadi taubat kalau secara prakteknya bisa dilakukan dengan sholat taubat, prakteknya itu mah ya, itu amaliyahnya, amalannya. Tapi kalau secara ya aplikasinya, kita berhenti dari perbuatan dosa apapun itu ya, apapun itu. Habis marahin anak, sholat taubat ya. Habis marahin suami, sholat taubat. Habis banyak pokoknya yang harus ditaubati. Makanya sholat taubat itu setiap malam ya, sholat taubat. Sebelum nih kan, kalau sholat malam seenggaknya 11 rakaat ya. Sholat malam tahajud jam 2 atau jam 3 itu 11 rakaat, 2 rakaat sholat sunnah wudu, 2 rakaat sholat taubat ya, 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaatnya sholat hajat, 3 rakaatnya sholat witir, totalnya 11 rakaat. Jadi ke bawah semuanya gitu. Boleh nggak sholat taubat sebelum tidur? Boleh ya. Kayaknya tadi siang saya banyak banget dosa, mau sholat taubat sebelum tidur. Boleh sholat taubat. Gimana tata caranya? Usolli sunata taubati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar ya. Sambil baca Fatihah, sambil ingat dosa apa yang pernah kita lakukan ya gitu. Sambil baca Fatihah, sambil nangis, Bismillahirrahmanirrahim ya, ngucur air mata ya, karena taubat, karena tadi nangis ya, ingat sama dosa gitu. Tapi dikunci pintunya di kamar, jangan sampai ketahuan orang lain ya. Nanti kalau ketahuan anak atau suaminya ditanya, kenapa mah nangis? Orang lagi sholat ya. Jadi nggak apa-apa ketika sholat mengucurkan air mata, nggak apa-apa. Yang penting jangan nangis, nangisnya jangan pakai suara, jangan, tuh nggak boleh ya. Sambil baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah nangis ya. Kalau sekedar keluar air mata nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai gogoakan ya, sampai sesegukan seperti orang dipukul, nangisnya itu nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Kalau hanya sekedar nangis, keluar air mata sedikit ya, tidak kuat membendung perasaan, itu diperbolehkan gitu ya. Jadi sholat taubat, 2 rakaat kurang, dosa saya masih banyak, tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat masih kurang, tambah lagi 2 rakaat, terus ya nikmati ibadahnya. Nah hasilnya apa? Orang yang rajin istighfar setiap hari, orang yang rajin bertaubat, terkhusus melaksanakan sholat taubat, yumatikum mataan hasana, Allah akan berikan nikmat yang baik ya. Allah akan berikan nikmat yang baik. Apa nikmat yang baik? Ya contohnya lah ya, contohnya ya, itu kehidupannya teh enak gitu ya. Duit itu ada terus, contohnya ya, ini mah contohnya ya. Sepertinya duit itu ada terus, sepertinya beras itu ada terus, sepertinya kalau dapur itu udah mulai kosong, sepertinya ada lagi aja yang masuk. Nah itu namanya yumatikum mataan hasana, Allah berikan kenikmatan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan? Sampai mati. Jadi orang yang rajin istighfar, bertobat kepada Allah, itu hidup di dunianya nggak akan susah ya, nggak akan susah, ada aja pokoknya ya. Yang susah mah yang suka ngeluh, mana besok bayar ini, mana besok kudu bayar ini, mana kreditan jatuh tempo, itu namanya ngeluh ya. Mana listrik, kalau yang pulsa udah bunyi, nit belum ada yang bayar listrik ya gitu.
Nah itu kan namanya pikiran, namanya unek-unek ya, namanya keluhan ya. Jangan buru-buru ngeluh, cepet gelar sejadah ya, gelar sejadah itu ya, gelar sejadah ya. Ila ajali musamah sama Allah bakal dikasih kenikmatan di dunia ya, ekonominya gampang, sejahtera. Itu hasil daripada orang yang mendawamkan istighfar dan selalu bertobat. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan setiap amal yang dia kerjakan itu balasan. Kapan? Nanti di surga. Udah mah di dunia sama Allah dikasih ya kenikmatan, gampang lah urusan ekonominya. Ternyata di akhirat juga nanti bakal Allah kasih pahalanya, yaitu surga. Pahala apa? Pahala istighfar, pahala sholat tobat, pahala berbuat baik kepada sesama, itu dikasih surga. Jadi di dunia dan di surga sama Allah udah dikasih. Itu orang yang suka istighfar ya, istighfar. Makanya jangan sampai ya dosa-dosa. Sebenarnya rizkinya banyak ya, Bu. Sebenarnya rizki itu banyak, nggak akan kehabisan ya. Ternyata yang menghalangi rizki kita itu adalah dosa. Ya, gimana ibarat istilahnya air toren itu di atas pelapor, di atas penampungan itu airnya banyak ya, di atas penampungan itu. Ternyata penampungannya kotor, banyak lumut, banyak lumpur, banyak tanah. Nah, itu salurannya kan pakai selang ya, pakai selangnya ada kerannya. Nah, itu kalau jarang dibersihkan, itu kerannya ada lumut sama ada tanah ya, ternyata mangpet. Nah, itulah perumpamaannya ya, airnya banyak di toren, di penampungan, tapi karena jarang dibersihkan, banyak tanah, banyak lumpur, akhirnya ya banyak apa namanya, lumut ya, banyak lumut. Itu kerannya jadi mampet ya, airnya yang keluar sedikit. Itu karena apa? Karena kotor ya. Sebenarnya rizkinya banyak, sudah Allah siapkan di langit ya. Wa in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, turunlah hujan, itu kan rizki. Wa in kana fil ardi, kalau seandainya rizkiku di bumi maka keluarkan ya Allah, fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan faqribhu, kalau jauh deketin. Wa in kana mu'assiran, susah, fayasirhu, maka gampangin ya. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau seandainya masih ada yang haram rizki bagianku, maka yang haram jauhkan, hanya yang halal saja yang datang kepadaku. Itu doa apa? Doa sholat duha ya. Rizkinya banyak tapi kerannya mangpet karena banyak dosa. Makanya jangan lantas berdoa, sebelum berdoa harus banyak istighfar gitu ya. Istighfar dibaca, kemudian muji sama Allah, alhamdulillah, kemudian baca sholawat, barulah kita berdoa. Jadi supaya ngebersihkan dulu tadi kotoran-kotoran. Kalau kotorannya sudah hilang, sudah bersih, barulah rizkinya mengalir. Ada kesehatan rizki itu, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak yang soleh, ada suami yang baik hati, ada keluarga yang bahagia, ada tetangga yang peduli. Itu semuanya rizki. Jadi bukan duit doang rizki mah ya, bukan duit doang, bukan duit aja ya. Jadi itu kenapa diperintahkan untuk beristighfar dan bertaubat setiap hari ketika sedang ya